Warga etnis Madura menjadi salah satu kunci kemenangan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sebab tingkat partisipasi yang tinggi, serta angka golput di pulau tersebut tergolong kecil. Maka siapapun calon gubernur nanti sangat berharap bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya di Madura. Saya pikir bahwa Madura adalah salah satu faktor yang akan menjadi kunci atau yang akan menentukan dalam Pilgub 2024 di Jawa Timur ini. Karena memang kalau kita melihat bahwa dari 3 Sri Kandi ya yang muncul itu memang tidak ada yang berasal dari Madura. Nah, cuman juga kemudian bahwa masing-masing ini sepertinya memiliki kans yang seimbang di masing-masing teritorial, dan juga di Madura sendiri kondisinya masih belum terlihat siapa yang akan tampil gitu. Bukoviva misalnya juga beliau sebagai petahana itu juga memiliki pengaruh besar di Madura. Tapi juga misalnya Bu Risma gitu. Salah satunya misalnya kita lihat Ketua DPD PDI Jawa Timur sendiri yaitu Pak Said Abdullah itu memiliki basis suara yang sangat besar, bahkan terbesar kan. Ada catatan dari Pileg 2024 dan itu tentunya akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kandidat Bu Risma. Demikian juga Mbak Lulu itu dengan topangan kekuatan dari PKB gitu, itu juga tentu akan sangat mempengaruhi. Nah, disinilah poin yang kita bisa melihat pertarungan di Madura itu sangat menentukan dan sampai saat ini masih belum kelihatan siapa yang benar-benar unggul di wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu, karena sangat menentukan dan kemenangan di Madura akan juga menjadi bagian dari kunci kemenangan di Pilgub Jawa Timur, maka Madura pun rentan terhadap berbagai macam persoalan-persoalan seperti misalnya operasi money politik. Tentunya bahwa masing-masing pihak tentu akan berjuang sekuat tenaga untuk mengambil suara di Madura. Dan salah satu hal yang rentan, yang rawan di sini adalah apabila hal tersebut termasuk pada operasi money politik yang berlangsung. Disinilah kita lihat bahwa pertarungan politik dan Madura itu benar-benar akan menjadi sesuatu hal yang faktor yang berpengaruh dalam Pilgub 2024. Iya, kalau melihat dari jumlah pemilih ya kan, dari seluruh pemilih yang ada itu kan Madura hampir 15% dari total pemilih yang ada ya. Dan tentu Madura akan menjadi salah satu daerah yang menentukan. Nah, apa yang bisa menentukan bahwa Madura bisa menjadi lumbung suara bagi para calon? Pertama, kedekatan para calon dengan orang-orang Madura ya kan, dengan kawan-kawan Madura. Nah, sejauh ini kan dari ketiga calon itu tidak ada satupun mereka yang berasal dari Madura. Mereka lebih banyak berdekatan dengan partai dan itu unsur dalam tanda kutip kedaerahan Madura hampir tidak ada sama sekali. Nah, menurut saya ini akan jadi persoalan. Menurut saya sengitnya itu karena begini, pada konteks keterwakilan wajah tokoh agama itu banyak yang melihat lebih dekat kepada petahana. Tetapi dari segi figuritas ketokohan nasional, ada yang melihat bahwa itu diambil oleh sosok misalkan Bu Risma. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks Jawa Timur, sosok Lulu dan wakilnya itu juga punya representasi para kiai yang oleh orang Madura juga ditokohkan, juga kemudian diberikan respect dan kemudian juga bahasa sederhananya adore gitu ya. Sehingga menurut saya akan sangat sengit terutama pada level bagaimana tokoh-tokoh yang duduk di tim pemenangan itu nanti kemudian mengelola kepentingan-kepentingan elektoral di Madura. Jadi saya memprediksi sengitnya untuk Pilgub Jatim dalam konteks ini ketika tidak ada satupun wakil dari Madura, maka pemilihan figur pada tim pemenangan dan visi misi yang dibawa, isu program untuk Madura itu akan menentukan tingkat kesengitan. Kenapa? Karena kita misalkan lihat di Bangkalan itu tidak ada
lagi dominasi Bani Khalil misalkan. Itu semuanya partai kemudian memutuskan ternyata tidak ada. Lalu di Sampang begitu, Pamekasan dan Sumeneb. Itu kalau kita lihat bedanya ya dengan pilgub-pilgub sebelumnya, pilgub saat ini kalau kaitannya dengan Madura, bahwa pilgub Jatim itu harus melihat juga pilkada di tingkat kabupaten di Madura. Kenapa? Karena petanya beda. Peta di Jawa Timur, di level Jawa Timurnya dengan peta di misalkan Bangkalan, Sampang, kemudian Pamekasan dan Sumeneb itu berbeda. Dan itu yang harus diperhatikan, dan menurut saya tingkat kesengitannya itu terlihat dari komposisi koalisi yang terjadi di Maduranya sendiri, di tingkat kabupaten atau kemudian pada pemilihan bupati wakil bupatinya. Sehingga saya kira Madura menjadi kunci itu justru akan terjadi dari bagaimana ketika pilkada serentak antara Jawa Timur tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten di Madura itu mampu diselaraskan dengan baik, dan itu terlihat dari koalisi-koalisi yang terjadi. Sehingga saya mengatakan kalau memang pilgub Jatim kali ini akan semarak, akan kemudian sengit, kompetitif, bahkan masuk pada zona yang mungkin kalau blue ocean ini mungkin red ocean. Dan itu menurut saya itu nanti tergantung dari bagaimana mereka tidak hanya melihat peta pilgubnya, tapi membaca dengan sangat baik, presisi dan strategis bagaimana peta di tingkat kabupaten, di 4 kabupaten di Madura itu mampu dikelola dengan baik dalam rangka menjemput kemenangan pada tingkat kompetisi di elektoral. Dukungan pemilih di Madura digerakkan oleh patron atau tokoh lokal. Karena itu, mobilitas pemilih di kantong-kantong suara cukup tinggi. Kondisi itu harus dimanfaatkan kandidat untuk mendekati para tokoh lokal agar bisa meraih dukungan di Pilgub Jatim 2024 mendatang. Untuk konteks Pilgub Jatim, menurut saya kita tidak harus melihat keterwakilan itu ada pada duet. Karena kalau seperti itu harus dilihat, meskipun memang posisinya itu penting dan urgent, atau kemudian memiliki peran yang cukup signifikan dalam konteks kemenangan elektoral, keterwakilan itu bisa juga nanti berwujud dalam konteks misalkan visi misi atau bahkan tim sukses atau misalkan ketua tim pemenangan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat di Jatim bagaimana kemudian muncul 3 Sri Kandi dengan wakil-wakilnya yang tidak ada satu Madura sekalipun, menurut saya pemilih Madura itu pemilih logis. Mereka lebih melihat bagaimana kemudian para kandidat ini memberikan tawaran menarik bagi mereka. Kemarin saya baru keliling ke beberapa kabupaten di Madura dan ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Nah, menurut mereka selama ini apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Madura tidak banyak bisa dipenuhi oleh calon-calon yang mereka terpilih. Janjinya ada tapi realisasinya hampir tidak ada sama sekali. Nah, apalagi kemudian ini tidak ada unsur Maduranya, sehingga menurut saya perlu dipikirkan kembali untuk bisa melakukan semacam upaya pendekatan dan kedekatan dengan apa yang menjadi kebutuhan kawan-kawan Madura, sehingga dengan cara begitu kontestasi ini akan bisa meraih apa yang menjadi dukungan masyarakat Madura selama ini. Ya, saya pikir bahwa ketiga-tiganya memiliki kans, gitu kan. Memiliki kans karena kemudian Madura sendiri adalah karakter budaya dari masyarakat Madura sendiri sebetulnya bersifat terbuka, gitu kan, terus terang satu sama lain, dan juga melihat yang paling penting apa yang menjadi program dari masing-masing calon untuk mengangkat hajat hidup orang Madura. Karena kalau kita melihat catatan terkait dengan kemiskinan dari tiap daerah, itu kelihatan sampai sekarang bahwa wilayah dengan kemiskinan ekstrim itu Madura masih menjadi wilayah yang cukup besar, terutama misalnya di Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb. Itu menjadi PR terkait dengan bagaimana mengambil hati masyarakat Madura. Itu adalah juga janji untuk mensejahterakan masyarakat Madura. Banyak faktornya dan juga kompleks untuk merebut hati warga Madura. Ada faktor kultural dan juga struktural. Faktor kultural seperti masih kuatnya peran patron tokoh lokal yang menjadi pemegang kantong-kantong suara. Apalagi pengawasan di lapangan yang lemah juga menjadi penentu dari pergerakan pemilih. Karena itu, paslon harus meraih dukungan tokoh lokal yang bisa menjadi kunci kemenangan.
Menurut saya pertama mereka harus turun ya kan, Madura mendekati tokoh-tokoh Madura, kebutuhannya apa, dan kemudian jangan mengulang kesalahan yang lalu, karena ada banyak komitmen-komitmen yang dijanjikan kepada masyarakat Madura lalu tidak bisa terrealisasi. Nah, menurut saya itu menjadi sangat penting bagi para calon untuk bisa turun ke Madura, berkomitmen, dan kemudian meyakinkan bahwa apa yang mereka komitmenkan bisa dijalankan. Artinya bagaimana calon dari berbagai macam strategi, mereka akan mencoba meyakinkan program-program seperti apa yang dianggap bisa mengangkat derajat hidup, harkat hidup masyarakat Madura, dan juga kemudian dari janji-janji tersebut mana yang realistis untuk dikerjakan. Itu yang akan menjadi catatan penting terkait dengan pertarungan gagasan di Madura. Kalau Madura itu harus kita lihat satu ya, selain dari segi sosiologis, tapi juga dari segi sosiologis ideologis. Jadi dari sisi ideologisnya, bahwa ada keterwakilan Nahdlatul Ulama itu juga menjadi hal yang penting diperhatikan, gitu loh. Dan saya melihat pada 3 kandidatnya ini ada semua. Jadi pada kandidat Hovifah, pada diri Hovifah sendiri, pada kandidat Risma itu wakilnya yaitu Gus Han, sedangkan pada kandidat yang ketiga itu Mbak Lulu dan Lukmanul Hakim, itu menurut saya dua-duanya malah. Dan sekaligus juga ketika pendaftaran kan para kiai, bahkan mantan ketua PBNU kan ikut mengantar selain ketua umumnya. Artinya apa? Keterwakilan-keterwakilan yang menjadi representasi yang tidak hanya etnisitas dari Madura itu ada pada 3 kandidat. Dan menariknya nanti menurut saya adalah bagaimana mereka bertiga ini dalam bentuk duet ini menawarkan visi misi yang mampu kemudian mengangkat Madura menjadi lebih baik dan lebih maju. Yang kedua adalah bagaimana kemudian juga keterwakilan di luar duet itu juga menentukan, misalkan pada personifikasi tim pemenangan nanti pada posisinya itu juga ikut menentukan, karena kalau kita bicara Madura, figuritas itu penting. Nah, figur-figur penting menurut orang Madura itu nanti diletakkan di mana, menurut saya itu juga nanti ikut menentukan dalam konteks kemenangan elektoral dari salah satu dari 3 kandidat yang sedang akan berkompetisi ini. Seperti diketahui, sengitnya pertarungan Pilgub Jatim telah terekam sejak Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Ketika itu, Madura merupakan wilayah kunci kemenangan Gus Ipul yang saat itu menjadi calon wakil Gubernur Soekarwo. Pada Pilgub Jatim 2008, suara di Madura menjadi sengketa antara pasangan Soekarwo-Gus Ipul dan Hovifah Moedjono. Hasil putaran kedua Pilgub Jatim saat itu pasangan Karsa mendapatkan 50,20% suara. Unggul dari pasangan Kaji yang mendapatkan 48,80% suara. Pasangan Kaji kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi, karena menganggap terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif di Madura. MK akhirnya memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta penghitungan suara ulang di Pamekasan. Hasilnya, pasangan Karsa tetap menang. Karsa meraih total perolehan suara 50,11% suara, unggul dari pasangan Kaji yang meraih 49,89% suara. Pada Pilgub Jatim 2013, kemenangan Karsa kembali ditentukan di Madura. Di Bangkalan dan Sampang, pasangan ini menang telak dari pasangan Hovifah Herman Berkah yang menempati urutan kedua. Sementara, di Sumeneb dan Pamekasan kedua pasangan berselisih tak lebih dari 1%. Kekuatan pemilih Madura juga terpotret pada Pilgub Jatim 2018, di mana Hovifah yang berpasangan dengan Emil Dardak menang mutlak di 4 Kabupaten Madura dengan perolehan 1.192.257 suara. Sedangkan, rivalnya, Saifullah Yusuf, Putih Guntur Soekarno hanya memperoleh 760.786 suara. Kemenangan Hovifah Emil di Madura itu menjadi kunci untuk mengantarkannya menjadi Gubernur Jawa Timur. Menurut saya gini, dari sisi saya dengan kawan-kawan Madura, orang Madura itu kan gampang ya kan, artinya sejauh bahwa mereka bisa percaya ya kan, dan kepercayaan itu kan berasal dari komitmen yang dibangun dan kemudian bisa dijalankan. Nah, mampu nggak kawan-kawan calon itu mendekati tokoh-tokoh Madura, masyarakat Madura, dan meyakinkan bahwa komitmen itu akan dijalankan. Nah, saya kira dengan cara begitu calon akan bisa mendapatkan dukungan. Dan yang terpenting itu apa sih kebutuhan masyarakat Madura hari ini?
Nah, itu harus bisa ditangkap oleh para calon dan punya komitmen untuk bisa menjalankan. Kalau melihat kawan-kawan Madura itu kan karakternya tidak begitu, ya kan. Meskipun itu berasal dari daerah yang sama, tapi kalau kemudian tercatat ya kan bahwa komitmennya tidak kuat untuk membangun Madura, tentu tidak akan bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang Madura. Yang pertama mungkin petahana itu punya kelebihan, setidaknya bisa dilihat 5 tahun ke belakang gitu ya. Tetapi kan kita harus melihat bagaimana visi misi kandidat ini dirumuskan, itu kita belum tahu kan. Ya, artinya kita belum bisa, saya belum bisa terlalu jauh melihat itu. Saya lebih ingin melihat bagaimana nanti 3 duet ini memaparkan kepada publik, satu dalam bentuk visi misi, yang kedua visi misi ini kan paling tidak bisa dilihat di tingkat awalnya bagaimana duet 3 orang ini, 3 duet ini menerjemahkannya dalam penyusunan tim pemenangan. Jadi visi misi itu paling tidak juga bisa dilihat dari bagaimana tim pemenangan disusun. Artinya seriuskah? Sehingga kita akan melihat dari 3 duet ini bagaimana keberpihakannya terhadap Madura. Saya kira kalau pada konteks sekarang saya belum bisa menjawab karena juga masih dalam tahap pendaftaran terakhir tadi malam. Jadi kita nanti bisa melihatnya pada saat visi misi. Kalau visi misinya sudah keluar, saya kira sudah mungkin kita bisa menilai dari segi teks yang sudah dikeluarkan bagaimana mereka melihat Madura dalam konteks kepentingan elektoral ke depan. Ayo rakyat